hari ini Tuhan, kami ada dalam sidang-Mu ya Tuhan. Kami mau mendengarkan Engkau berbicara. Engkau hanya meminjam mulutku untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu jauh di belakang salib. Hanya Tuhan yang ditinggikan, hanya Tuhan yang terlihat. Bukan Tuhan Yesus aku yang lebih bisa di antara teman-temanku, namun sungguh-sungguh aku mendapat kasih karunia dari Tuhan. Untuk itu urapi Tuhan setiap perkataanku yang keluar dari mulutku. Biarlah kami semua mengerti Tuhan dan menangkap bahasa-Mu, bahasa firman-Mu, supaya kami hidup dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Tidak kuizinkan segala kuasa kegelapan, Engkau roh jahat yang membutakan mata rohani kami tidak memahami firman. Kau tidak boleh jamah kami dalam nama Yesus. Darah Yesus bungkus kami semuanya. Terpuji-pujilah Kau Tuhan. Kami mendengarkan Engkau berbicara. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Terima kasih ya Pak Bel sama Ibu percayakan saya hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dan saya akan menyaksikan apa yang saya sampaikan. Kita buka kitab Lukas. Kitab Lukas 13 ayat 2 sampai 9 ya. Kitab Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Berikutnya perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Sebenarnya di antara kita semua sinkron dan satu roh. Tadi seperti Mami katakan, bertumbuh dan berbuah. Dan itulah judul firman Tuhan hari ini, bertumbuh dan berbuah. Haleluya. Kita akan membaca bersama-sama perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Itu dikatakan perumpamaan ya. Kita baca bersama-sama sampai ayat 9 ya. Udah ketemu ya? 2, 3 ya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan dia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi dia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus rumah anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkan dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencabut tanaman sekelilingnya dan memberi pupuk padanya. Mungkin tahun depan dia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Ini dia. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Ya, pohon ara yang tidak berbuah. Berarti kalau tidak berbuah tidak ada guna. Ya, jadi bertumbuh dan berbuah. Kita tidak sampai di bertumbuh. Kalau orang yang bertumbuh, dia adalah orang yang memahami firman Tuhan namun tidak melakukan. Orang bertumbuh. Kalau orang yang berbuah, dia memahami firman Tuhan namun dia hidup di dalam firman itu. Dan kalau dia berbuah, pasti dia ada benih. Setiap pohon yang punya buah maupun satu buahnya, dia punya benih. Ya. Jadi dia punya benih. Kalau misalkan pohon itu mati, buahnya hanya satu, bisa ditanam lagi, dia akan tumbuh lagi. Namun kalau dia hanya bertumbuh, daunnya lebat, dia tidak punya fungsi apa-apa. Ya. Kenapa sampai Tuhan Yesus mengutuk pohon ara? Apakah Yesus kurang kerjaan dan tidak tahu Tuhan? Banyak penafsir mengatakan karena pada saat itu tidak musim berbuah, Tuhan tahu apa yang dia perbuat. Ya. Jadi kita bisa selidiki hati kita. Sudahkah kita berbuah? Karena kalau kita berbuah pasti dinikmati orang. Nanti saya akan bersaksi. Siapa kakak rohani saya yang saya lihat berbuah. Dan buahnya itu saya lihat. Makanya setiap buah ada benih. Ya, jadi di bawahnya ya. Di bawahnya dikatakan ada di situ perumpamaan tentang biji sesawi, dikatakan begini. Maka kata Yesus seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya, kata Tuhan Yesus. Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seseorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamil seluruhnya. Jadi mempengaruhi tepung yang tadinya keras, kalau kita aduk dengan air mau campuran apapun, kalau nggak ada ragi itu
pasti keras. Berarti diumpamakan dengan kerajaan Allah, yaitu adalah firman Tuhan. Jika firman Tuhan itu dicampur, dia akan hamil. Seperti katakan Bapak Gembala kemarin, dia akan mengembang, gitu ya. Dan pastinya lebih banyak orang yang suka makan roti yang nggak bantet daripada yang bantet, ya. Itu mau nggak mau itu dimakan daripada terbuang. Kalau yang bantet, kita bikin buruk kalau bantet, ya. Dan Tuhan sampai berkata, seperti apa yang umpamakan kerajaan surga itu? Seperti apa ya aku katakan tentang firman itu? Karena firman adalah Tuhan. Kalau engkau hidup di dalam firman itu, seperti apa? Bisa apa gitu ya? Kenapa dikatakan? Mari kita buka dulu satu ayat ya. Lukas 17 ayat 6 ya. Supaya kita nanti tahu ya seperti apa kita tidak sekedar percaya. Lukas 17 ayat 6. Saya baca untuk kita ya. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanam di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Artinya sebesar emang iman yang besar bagaimana gitu ya. Ini iman, mungkin kita belum pernah lihat biji sesawi. Kata Tuhan, dialah biji yang paling kecil di antara biji buah-buah atau biji-bijiannya. Saya sendiri belum tahu seperti apa biji sesawi itu. Tapi kalau iman yang sebesar biji sesawi aja bisa suruh pindah gunung ini pindah gitu. Apa maksudnya itu? Apakah ada iman yang besar sebesar durian gitu? Tidak, maksudnya seperti ini. Kita harus periksa hati kita. Ini yang saya tahu. Nanti kalau emang kurang lengkap, nanti Bapak Gembala akan menjelaskan lebih lagi. Yang saya pahami dan yang saya renungkan, kalau kita mempercayai Tuhan harus didasari firman, itulah iman. Kita bilang, ya aku percaya, tapi kau tidak didasari firman, itu bukan iman. Jadi firman itulah benih. Firman itulah benih. Makanya kemarin juga disampaikan firman Tuhan ditaburkan ada yang di batu-batu, ada yang di tanah yang tipis. Itu bentuk hati, tempat-tempat. Tapi benih yang ditabur itu adalah firman. Bapak Gembala menyampaikan pada kita, enggak pula kalau yang di depan lebih banyak berkatnya, enggak sama. Tapi tergantung tanah hati kita. Bahkan yang di tempat yang subur pun dikatakan ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100. Enggak sama. Bagaimana kita responnya untuk menanggapi. Jadi yang saya tekankan begini, kita boleh periksa hati kita. Karena banyak anak-anak Tuhan berpikir atau dia merasa dia memiliki iman, tapi tidak iman. Iman itu harus didasari oleh firman Tuhan. Nah, ini kesaksian saya sampaikan. Kita buka ya. Ini kita buka 1 Timotius 5 ayat 17 ya. 1 Timotius 5 ayat 17. 1 Timotius 5 ayat 17 yang sudah ketemu, tolong bacakannya. 1 Timotius 5 ayat 17. Pendakwah yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Nah, ini dengan berdasar firman ini saya melakukan segala sesuatu apa yang pernah saya lakukan. Kenapa saya bisa melakukan begitu? Ini saya sampaikan. Istrinya Pak Manuru yang kita kemarin ketemu, dialah benar-benar memang ibu rohani saya, membimbing saya mengenal Tuhan lebih lagi. Dia selalu dia sama bilang, nanti akan saya saksikan juga, dia bilang kita harus menghormati hamba Tuhan 2 kali lipat daripada yang biasa, karena dia adalah Tuhan. Jadi saya melihat bagaimana cara dia untuk menjamu hamba-hamba Tuhan. Saya melihat karena memang dia berkata begini, cara untuk mengatur tatanan makanan juga nggak bisa sembarangan. Dia bilang yang datang itu cuman pengkhotbah Jabodetabek. Itu pendeta, bukan pendeta sah seperti Bapak Gembala, pendeta yang diangkat dari gereja gitu loh. Gitu ya. Karena pendeta di GKI itu banyak pendeta yang memang diangkat dari lokal, dari pendeta sendiri, tapi dia hanya berkhotbah di gereja itu sendiri gitu loh. Jadi
dan setiap tahun dia akan menjamu hamba-hamba Tuhan. Dia berkata begini pada saya. Dia nggak ngomong sih, dia sambil masak, sambil apa gitu. Terus dia bilang ini. Tadi saya beli, misalkan ini udang yang super saya beli untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Ini yang sedang untuk hamba-hamba Tuhan full-timer gitu. Terus setiap kali dibuat baik salad apa semua dia tata dengan baik. Itu saya melihat itu karena kenapa tadi saya katakan orang yang berbuah itu adalah yang melakukan firman Tuhan dan buah ada benih. Jadi saya melihat itu. Dia bilang setiap kali dia mau memberikan sesuatu kepada hamba Tuhan, dia pasti memberi yang terbaik. Terus dia sakit, waktu itu dia sakit. Saya udah ngelihat dia. Jadi selama dia hidup, selalu dia yang memang dia kan penatua sidangnya. Selalu dia yang selalu ambil alih dan saya anak muridnya. Selalu dia bilang, kau kalau ibadah duduk di samping saya di depan gitu ya. Jadi saya dimuridkan benar-benar sama dia. Saya selalu lihat. Jangan pernah hitung-hitungan untuk menjamu hamba Tuhan, dia bilang. Terus dia sakit kan, dia udah pesan ke saya. Jangan begini buat nanti ya, kalau pengkhotbah datang langsung begini. Iya kak. Saya. Jadi enggak lama kemudian dia meninggal kan. Saya lihat apa yang dia perbuat selama ini, makanya perbuatannya menyertai dia. Betapa banyak orang yang datang. Terus setiap tahun itu memang Depok terkenal orang yang murah hati sejak Jabodetabek waktu di gereja GKI dulu saya. Nah itu selalu kalau di pusat berkata Depok orang yang murah hati begitu. Pokoknya terkenal hanya Depok yang bisa menjamu hamba Tuhan sedemikian banyak. Bukan 30, bukan bisa sampai 70 orang. Karena itu juga alumninya kan yang itu. Nah, begitu dia meninggal memang saya langsung ambil alih semuanya. Dikatakan, "Kak, tahun baru nih Depok bersedia enggak?" Saya bilang bersedia, saya yang jamu. Jadi saya ingat bagaimana dia menjamu hamba Tuhan itu. Ibu Manunung almarhum itu, saya ikuti itu. Memang kami waktu masih belum mengenal Tuhan pun di kampung sudah diajarkan orang tua itu sebenarnya, tapi tidak sesakral yang dia buat. Dan saya merasa saya memang harus melanjutkan, saya melihat memang hal-hal baik gitu ya. Terus dia kasih tunjuk ini firman Tuhan ini ke saya. Saya harus melakukan 2 kali lipat. Berdasarkan firman ini saya berusaha, dan bahkan lebih sakralnya lagi kalau Bapak itu mempersiapkan untuk hamba Tuhan tidak bisa disentuh oleh siapapun. Bahkan hanya dia yang bisa menangani itu. Dia akan, contohnya misalkan kita buat panggang ikan kue gitu, yang satu itu harus berbeda. Itu kalau Bapak itu nggak bisa disentuh, nggak bisa. Contohnya ada orang yang bantu, dia harus pegang itu untuk hamba Tuhan, untuk gembala gitu. Dan bertahun-tahun, 25 tahun kami melakukan begitu. Jadi saya memang melakukan itu. Dan kenapa saya mendapat waktu kami pulang ke Aceh, kami buat KKR, saya sampai nangis di hadirat Tuhan. Saya seperti malaikat yang turun dari surga dibikin menjamu saya. Saya merasa, Tuhan, saya kayak gemeteran gitu. Sampai kayak gimana mereka? Saya pikir apa ya? Aduh, Tuhan, seorang melayak menerima Tuhan. Tiba-tiba entah berapa tahun berikutnya Tuhan ingatkan saya, apa yang kau perbuat engkau akan terima gitu. Jadi kita harus memberi penghormatan 2 kali lipat kepada hamba Tuhan, mengajak kita tentang firman Tuhan. Tidak sekedar dari perkataan, tapi dari perbuatan juga. Kita bisa melihat kalau kita contohnya kita punya anak 5. Siapa yang paling kita sayang, pasti sedikit berbeda kita buat ke situ. Kalau kita bisa berbeda buat antara, bukan karena ada ibu dan bapak gembala di sini, berbeda kita buat, berarti kita mengasihi dia. Karena begini, Tuhan berkata, jika engkau tidak mendengarkan apa yang dikatakan seorang hamba Tuhan, bagaimana kau bisa dengar aku yang tidak kau lihat gitu ya. Jika kita tidak bisa menghormati hamba Tuhan lebih daripada yang lain, mari kita menghormati Tuhan. Coba kita buka bagaimana Abraham diberkati ya, Kejadian ya. Kejadian berapa ya? Kejadian 18. Supaya kita boleh belajar bagaimana Tuhan mengajar kita. Itu Alkitabiah. Kalau saya melakukannya seperti itu Alkitabiah, bukan saya pencitraan. Ya.
Kejadian 18 saya baca untuk kita ya. Kejadian 18 di sini dikatakan Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham itu berikut. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbanting di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di hadapannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambilnya air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanan sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah. Itu kan tanda seru itu ya. Ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya daging dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Bagaimana sikap hati Abraham? Dia tidak tahu siapa yang datang itu. Dia tidak tahu, tapi dia begitu memberikan yang terbaik menjam. Belum kita bisa bayangkan pada zaman dahulu ya. Lebih cepat sekarang kalau kita mengolah kambing dibanding zaman dulu. Masih hidupin kayu bakarnya, masih apa gitu ya. Tapi dia beri yang terbaik. Dia beri yang terbaik, itu kita biar. Jangan samakan. Ya maafkan saya saudaraku. Kebenaran tetaplah kebenaran. Saya akan katakan saya tidak pencitraan. Jangan berbaris antri sama kita. Tidak boleh. Kita mau melakukan firman, bukan mau mengambil hati manusia. Silahkan orang mengatakan ambil hati manusia, tapi kita yang berurusan dengan Tuhan. Pisahkan yang terbaik. Padahal di atas Tuhan sudah berkata mau mengulangi janjinya kepada Abraham. Abraham kan nggak tahu, kan nggak ada dialog di antara mereka juga. Coba kita bayangkan berapa lama Tuhan itu bisa menunggu Abraham mempersiapkan itu. Dia sabar menunggu. Apakah Tuhan kurang makanan? Enggak. Tapi Tuhan melihat sikap hatinya. Coba. Itu Abraham, bapak orang percaya, bapak orang beriman. Jadi kalau kita melakukan perbuatan bukan karena kepada bapak dan ibu gembala, pada siapapun yang namanya hamba Tuhan, perlakukan istimewa. Harus istimewa. Bagaimana kau perlakukan kepada hamba Tuhan, begitu juga kau perlakukan kepada Tuhan. Nanti saya sampaikan. Ini saya lakukan. Saya tidak sekedar berbicara supaya ini nunjukin siapa lu. Kalau orang berkata, iyalah, lu sekarang ada duit. Bukan karena saya ada duit. Tapi sepanjang seperti yang disampaikan Kak Marta tadi, sepanjang hati ini mau, Tuhan yang menyediakan. Itu kita biasa, saudara. Sebagai kita ibu-ibu yang langsung ambil alih gitu. Saya paling takut kalau untuk urusan-urusan kayak gitu. Makanya pernah saya katakan, waktu kami menjamu hamba Tuhan yang dari Singapura itu, 5 juta uang saya habis. Hanya tinggal itu. Benar, saudaraku. Saya habiskan semua. Saya ngerasa gini, saya didatangi Tuhan nih. Di situ dia pas berdoa, dia bernubuat. Dia katakan begini, 5 tahun atau berapa tahun ke depan kau akan seperti ini gitu. Tapi kan karena kita nggak fokus kepada ada nggak nanti bikin ini kira-kira Tuhan ada bernubuat, enggak gitu. Aku nggak ingat, aku nggak dengar karena kita udah nanti didoakan ya. Karena lagi berdoa, tiba-tiba dia berdiri, hamba Tuhan, saya lupa namanya siapa ya. Dia bilang berbahasa Inggris kan, mana pemilik rumah? Nah saya di belakang kan, nah bapak di depan supaya nanti kalau ini udah kayak pembantu kita kan, memang nggak ada pembantu. Oh iya, maaf ke depan gitu kata dia kan. Terus dirangkul kita. Dia berdoa bahasa Inggris, mana saya tahu bahasa Indonesia aja banyak nggak tahu gitu. Tapi tiba-tiba anaknya Bapak Gembala GKI Pusat itu bilang gini, ibu
Ibu, saya biasa dipanggil Bu Panjaitan. Bu Panjaitan, ini enggak kemarin apa yang disampaikan hamba Tuhan? Enggak bang, saya bilang gitu. Iya, katanya 5 tahun ke depan kau diberkati Tuhan luar biasa. Itu intinya begitu katanya. Masih banyak lagi katanya gitu. Oh iya, terima kasih Tuhan. Tapi saya tidak karena memang orang ini suka bernubuat gitu katanya. Setelah pulang baru saya tahu kalau itu kayak gitu. Saya bukan karena saya berarti ini kan uang saya 5 juta lagi habis ini, tahu bukan karena itu, tapi karena saya udah contoh dari Ibu Manurung ini, udah diumumkan sejak Bodetabek siapa yang mau menjamu hamba Tuhan dari Singapura tapi harus makanannya berapa macam ini, gak ada yang angkat tangan. Waktu itu kita pertemuan pelayan di pusat edukasi, terus dibilang saya langsung ngomong ke koordinator, saya bilang saya bersedia. Dia bilang, terus dia bilang langsung angkat tangan koordinator kan, bilang Bu Panjaitan, keluarga Pak Panjaitan Depok bersedia menjamu. Gitu. Jadi artinya kalau yang hal-hal begitu saya langsung sambarin. Gak peduli saya mau keperluan kemana kek, mau berlebih kek, nasi itu makanan itu, saya memberi yang terbaik. Jadi kalau saya berbuat seperti itu, sepertinya kayak gimana banget Ibu Panjaitan ini, Ibu Sinta ini gitu ya. Itu kita biasa. Itu firman Tuhan yang saya lakukan. Saya nggak mau melakukan sampai gitu-gitu banget kalau nggak firman Tuhan. Ya, haleluya. Jadi tadi kita udah tahu ya, berarti kalau bertumbuh kita hanya mengetahui tapi tidak melakukan. Namun kalau berbuat kita mengetahui tapi kita hidup di dalam itu. Kayak gini. Pasti ada orang yang melihat kita. Bu Sinta itu kayak gini. Ayat itu benih tadi tuh bisa ditanam dan tumbuh lagi gitu ya. Oke, mari kita buka dulu 1 Korintus 7 ayat 5. Dan ini juga berdasar firman, saya mempercayainya dan saya diberikan Tuhan janji itu ya. Dan Tuhan itu adalah orang yang bisa Tuhan yang bisa dipercaya, bukan orang ya. Tuhan yang bisa dipercaya. Coba baca siapa yang sudah ketemu 1 Korintus 7 ayat 5. 1 Korintus 7 ayat 5 janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan berperkara. Ya, berdasarkan firman ini saya sudah pernah sampaikan waktu saya menyampaikan firman Tuhan di BBI. Saya bertahan, saya suruh Bapak keluar dari Freeport. Saya nggak mau, karena saya udah ditinggal selama 4 tahun atau 5 tahun gitu. Karena berdasarkan saya baca firman ini, saya yakin betul. Tuhan bilang, karena kamu tidak tahan bertara itu arti berjauhan. Saya nggak mau, memang saya nggak mau, saya bilang. Terus saya bilang, mengundurkan diri aja dari Freeport, saya bilang. Aduh, ini begini, kenapa? Karena setiap kali Bapak cuti nih, nggak ada yang sakit satu pun, semua sehat walafiat. Begitu berangkat ada yang sakit lah, apalagi sini ya. Setiap kali Bapak pergi sakit. Pokoknya itu saya susah hati kan, saya susah hati. Udah dulu telepon kita nggak ada HP kan, kita mesti inter ke wartel dulu, sekali telepon udah berapa puluh ribu gitu kan. Susah hati saya bilang, Pak keluar dari ini saya udah ketemu Pak Firman ini. Saya nggak mau, saya bilang kayak gitu. Saya nggak mau, bertahan saya udah pernah sampaikan itu. Saya bertahan dengan firman ini, saya bilang enggak, saya nggak mau kecuali kamu dengan persetujuan bersama, kata tadi ya. Saya enggak, saya bilang kayak gitu. Terus coba pikir lama ini enggak, pokoknya nggak pikir lagi, pulang keluar, saya bilang kayak gitu. Terus kalau bisa ditempatkan di Jakarta, dia menghadap sama bosnya awak kita kayak bulit. Dia bilang aku minta ini, kamu belum bisa. Kalau nggak salah 3 tahun atau 4 tahun. Sedangkan kalau misalkan kamu bisa mengajukan harus minimal kamu kerja 5 tahun. Dan itu pun belum tentu direstui karena kamu masih belum ada gantimu di sini katanya. Tapi ini istri saya bikin, apalah dibilang pokoknya ya kalau gitu saya mundurkan diri. Dia bilang kayak gitu. Rapatlah katanya bos-bosnya. Ya udah kalau gitu sementara kau kembali ke Jakarta karena di Trakindo kan. Jadi perusahaan Trakindo itu mengirim mekanik ke Freeport gitu loh. Jadi kerjasama dengan Freeport. Nah, kembali ke Trakindo, terus menghadap lagi sama bosnya, minta surat untuk penetapan di Jakarta, nggak bisa, nggak dikasih, nggak bisa. Terus
Dia bilang kalau nggak bisa, saya mundurkan diri. Ya mungkin bapak ini kan orangnya pekerja budiman. Dia adalah orang yang paling rajin dan nggak pernah terlambat dan yang paling terakhir pulang. Pokoknya dia pekerja budiman. Jadi kalau perusahaan mendapatkan begitu, ya sayang dong dia. Apa rupanya permintaanmu? Katanya, istriku mau aku kerja di sini. Terus dia bilang, oke lah kalau 2 tahun naik dikasih surat. Terus saya ditelepon sama bapak dari Terapindo, dia bilang kayak gini, Ma ini puji Tuhan dikasih 2 tahun aku kerja di sini. Setelah itu berangkat, nggak mau. Kalau nggak ada tanda tangan persetujuan dari istri kan nggak bisa. Saya nggak mau, jangan gitu Ma, aku sekali kerja ini. Terus bosku juga udah janji bulan depan dinaikkan. Tidak mau, saya bilang. Saya tidak mau, saya bilang kayak gitu. Terus disampaikan sama bosnya itu, istri saya nggak mau gitu. Udah itu kan pulang, ya udah pulang dulu nanti kita nggak dipanggil bapak selama kurang lebih 3 bulan, hampir 3 bulan nggak dipanggil, nggak ketahuan dia berhenti atau diberhentikan atau kayak mana nggak ketahuan, pokoknya nggak dipanggil di rumah ke bapak. Jadi setiap hari saya dengan bapak itu cekcok mulut karena warung kan dia malas, sudah biasa kerja. Beli cuman gocap, bangkit, berjalan gitu kan. Nah dia nggak mau gitu, ribet dia rasa. Nah saya emosian jadinya kan, udah jagain anak yang ini nih. Padahal kita nyuci piring, kasih tuh orang beli warung itu kan gitu-gitu. Nah itu, akhirnya dibilang sama bapak dirayu saya, dibilang, udah lama terima lah 2 tahun. Enggak, saya nggak mau. Saya tetap bertahan pada firman ini. Orang Tuhan yang bilang, saya nggak mau Tuhan, saya bilang. Terus diteleponlah ke kampung, saya udah nggak kerja ini gitu sama mertua aku, terus masih hidup dua-duanya. Kenapa? Iya itu lama masih ini begini dibilang gitu. Terus mana mama sih ngomong belum? Udah itu udah tau lah kan orang mertua ngomong, kau kayak mana kau mamanya? Udah jelas-jelas bagus kerjaan bapak macam lah dibilang. Saya bilang mau jadi apa? Dalam hati saya enggak, tetap saya bertahan. Saya enggak mau, saya bilang kayak gitu. Terus adalah supervisor bapak di telepon dia, katanya waktu itu masih ada telepon kamera Telindo, bukan ada HP, ke rumah. Aduh coba pikirlah Bil, ini bagus posisinya. Bos sudah bilang kamu bulan depan dinaikin gaji loh. Iya tapi istriku nggak mau, kalau nggak ada tanda tangan istri kan nggak bisa gitu. Coba kalau dirayu bapak, rayuan pula kelapa dibikin. Saya nggak mau, saya udah tetapkan di hati saya. Pokoknya saya nggak mau. Terus bulan ketiga itu kurang lebih itu sekitar tanggal 24 kalau nggak salah 23 itu ditelepon, datang ke kantor pagi itu, Dil besok kau datang bisa nggak? Oh iya Pak, jam berapa? Pagi jam 7 dia berangkat. Terus dia bilang kayak gini, diterima surat dibaca penetapan untuk seterusnya di Jakarta. Terus dia telepon saya dari telepon kantor, Mak ini aku ditetapkan jadinya di Jakarta. Saya bilang, saya bertahan kan pada kebenaran firman. Saya bilang, saya nggak mau. Aku bilang, kayak ke saudara 3 bulan. Terus kami biasa gajian tanggal 25, tanggal 24-nya dibilang sama bosnya lagi, Bil, kamu datang lagi ke kantor gitu. Kamu nanti kerja dari tanggal 1 aja gitu. Datang ke kantor, dikasihlah slip gajian. Di slip gaji itu dari bulan berapa dia keluar dari report itu, 3 bulan dirapel dan tambah gaji. Saya bersyukur karena saya bisa bertahan karena firman Tuhan. Saya bisa bertahan karena firman Tuhan. Saya berperkara sama Tuhan. Makanya kalau kita berperkara, kita karena benar. Makanya kalau ada yang pengadilan dia banding karena dia merasa dia benar. Dia banding dia. Jadi kalau kita pun berperkara, saya berperkara sama Tuhan. Gak ada lagi mulut yang gak ngomong sama saya. Berapa 5 edaku, 5 mulut lah ngomong, ditambah mertuaku lagi. Tahu kalau dibilang, tapi saya diam aja. Saya tidak jawab. Kenapa Nyai? Sampai gini dibilang orang itu sama saya. Entah udah stresnya dia itu. Masuk ke gereja stres pula kalian katanya gitu. Sampai saya kenapa ya kau pakai gitu? Susah kan lu cari kerja. Emang susah. Tahun 98 itu waktu itu. Saya pikir dalam hati saya enggak. Saya nggak bilang kalau ada firman Tuhan sama Bapak. Saya nggak bilang. Pas dirayu-rayunya kayak gini rumah nanti kan udah kayak gini. Terus saya bilang dibaca di firman Tuhan, saya bilang ini saya kan nggak mau. Aku bilang sama Tuhan saya nggak mau. Aku bilang baru aku kasih tahu kan. Jadi berdasar ini, ya emang firman itu lebih dari apa lagi saya bilang sama Bapak. Jadi berdasarkan ini kau ngotot, nggak ada yang enggak berdasarkan ini saya bilang. Berdasarkan firman ini. Emang kalau kita katakan iman Abraham itu emang gedenya segede apa sih? Orang dikatakan langkah Abraham percaya akan perkataan Tuhan, maka
Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Dia percaya. Udah layu datang kan ini, Tuhan mendatangi Abraham yang tadi itu kan udah mati haid ya, tapi terhadap janji Allah dia tidak bimbang. Maka hal itu digenapi. Kalau saya sempat bimbang karena udah berapa mulut yang ngomong sama saya, belum lagi anggota arisan keluarga. Karena 3 bulan saudaraku, setiap bulan arisan. Coba, saya diam aja. Saya Tuhan, kau enggak kurang kuasa. Kau yang tahu kamu. Benar-benar saya bertahan di situ. Bayangkan yang saya terima gaji waktu itu tahun 98, saya udah dapat terima itu 7.800.000 sampai 8 juta selama 3 bulan nggak terima apa-apa. Tapi saya bertahan. Saya pertahankan perkataan Tuhan. Saya mau membuktikan kalau Tuhan itu hidup. Itu saya bertahan. Setelah dikeluarkan surat itu bahwa saya menetap dia, terus tahun berikutnya dia langsung diangkat jadi supervisor. Itu saya langsung bersaksi di gereja. Betapa Tuhan hebat. Bukan kurang kuasa Tuhan untuk menolong kita. Tapi adakah kau tetap bertahan di dalam kebenaran Tuhan sekalipun aniaya datang pada? Karena setiap firman itu kalau tidak teraniaya tidak teruji. Teraniaya kita. Seperti yang sering saya katakan mengenai persepuluhan. Saya buat persepuluhan dan semua amplop 5 ke gereja. Saya tinggal uang 81.000 itu tanggal 26. Itu kan kita rasa aniaya kan. Karena melakukan prioritas saya bilang Pak yang suruh. Kalau nanti kami semua jadi makan batu, urusan Tuhan. Orang memang Tuhan yang suruh. Saya berperkara aja kayak gitu. Tapi belum pernah makan batu, kami pecah-pecah batu dengan Bapak, habiskan makan. Belum pernah. Tapi kita harus menerima aniaya dulu agar supaya kita tidak ada yang bisa menuntut. Karena iblis itu menuntut. Dia akan tuntut. Kenapa juga Ayub diuji? Ya itu karena tuntutan iblis. Tuhan tahu kemampuan Ayub sampai di mana. Dan Tuhan tahu juga kemampuan kita. Kalau kita bertahan, kuasa Tuhan. Sepertinya kita terinjak-injak oleh mampus, tapi bertahan aja benih itu di sini. Simpan dalam hati. Akan tumbuh itu. Begitu tumbuh, nggak bisa lagi. Akan terlihat. Dan kuasa Tuhan turun. Nah, itu ya. Jadi, apa yang saudara pegang firman Tuhan? Aniaya apa yang sudah? Maka dikatakan Yakobus begini, berbahagia jika kamu dapat berbagai pencobaan atau aniaya. Banyak hal tentang aniaya. Saya juga teraniaya pada saat itu, kurang lebih 3 bulan itu. Saya entah apa yang dibilang yang nggak dibilang mertuaku lagi. Sampai saya nangis, sampai keluar perkataan mertua begini, apa yang kau andalkan coba gitu? Sekolahmu nggak ada, gitu coba. Sakit itu, tapi saya diam tidak berkata apa-apa. Saya hanya sama Tuhan, dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Saya bertahan dengan firman ini. Saya nggak menjawab-jawab. Kayak kemarin juga Bapak nggak ada pekerjaan itu. Semua bilang, aduh Kak, kenapa sih kakak mesti nempel terus sama abang, kata orang itu. Bukan urusan saya harus dekat-dekat terus sama Bapak. Tapi saya nggak mau. Pokoknya saya nggak mau, saya bilang. Dulu aja Tuhan tolong saya sekarang. Emang nggak ada pekerjaan. Di titik 0 Tuhan juga jauh. Itu. Karena Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita kalau kita bertahan karena firman. Haleluya. Amin. Dan yang ketiga, ini yang terakhir, saya melihat bagaimana Ibu Manurung itu mengindahkan rumah Tuhan. Dia berkata sama saya gini, dia kan dulu udah punya rumah, dia bilang gini, kau pengen nggak punya rumah? Pengen lah Kak, kalau saya nggak pengen punya rumah berarti saya ada yang salah, ada yang korset di otak saya. Kalau kau pengen punya rumah, pikirkan rumah Tuhan. Itu saya renung-renungkan itu. Bagaimana caranya memikirkan rumah Tuhan? Terus, tapi kan saya nggak nanya. Terus besok lagi datang dia. Itu ditanya dia, kalau kau pengen punya rumah, pikirkan rumah Tuhan. Terus dia bilang, maksudnya kakak apa? Dia bilang, kayak mana cara memikirkan rumah Tuhan? Karena aku pikir rumah Tuhan, gimana rumah Tuhan? Itu kepikiran saya dulu. Karena saya baru lahir baru kan. Terus dia bilang, kan kita kan masih ngontrak. Kan saya nggak tahu kalau itu ngontrak dulu. Terus memang sih ya dikasih tahu ke jemaat kalau kita mau ngontrak. Saya kasih tahu sama kamu kalau supaya kamu bertumbuh. Kau lihat kan, beginilah dia bersaksi. Abang, memang Pak Manurung itu cuma tamat SMA itu. Tapi memang hati memberinya sama lah dengan Ibu Manurung saat itu. Beginilah Bang, udah mau tahu kan Abang dari OB, dari ini diceritakan
kerjakannya lah semuanya. Tapi lihatlah bagaimana dia sekarang diangkat Tuhan. Terus kenapa ceritanya begitu? Dia bilang, kau kita kan ada di gereja amplop ini dia jelaskan semuanya itu. Terus pada saat membayar kontrakan kasihlah uang. Berapa kau terima sekarang gaji dari Freeport? Katanya. Ya kakak lihat aja berkeluar karena kakak yang hitung. Karena saya tidak pernah nggak tulis jumlah saya. Banyak kan. Tapi kok nggak pernah memikirkan rumah Tuhan. Saya pikir-pikir itu. Terus dia bilang ini, buka kitab Hagai. Ayo kita buka kitab Hagai. Saya akan buktikan sama saudara. Hagai 1 itu ya. Kitab Hagai. Habis Cipayang. Kitab Hagai ajakan untuk membangun kembali bait suci. Dia bilang sama saya saat itu, bacalah kitab Hagai katanya. Saya baca kitab Hagai kan, saya baca seperti baca novel, nggak ngerti apa-apa. Terus baca berkali-kali, terus dia bilang sebelum kau membaca Alkitab kau berdoa Tuhan, beri aku pengertian. Dia bilang kayak gitu, saya baca berkali-kali, saya berulang-ulang sampai benar-benar meremah di hati saya. Boleh nanti saudara baca bagaimana di kitab Hagai di situ dikatakan di ayat 2, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Sekarang perhatikan keadaan kita. Perhatikan dulu keadaan kita seperti apa. Ya, kamu mendabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Tetap perhatikan keadaanmu. Kenapa keadaan ini? Kerjanya terus suamiku, tapi kok hilang, nggak tahu kemana-mana uang gitu ya. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Berdasarkan firman inilah, sampai seterusnya nanti baca saudara. Saya tidak bermain-main tentang urusan rumah Tuhan. Mulai dari situ setiap kali ada pembayar kontrakan atau apa semua pasti saya yang maju dulu. Jadi tidak dengan pencitraan, saya melakukan firman Tuhan. Haleluya. Perhatikan, makanya saya sering sharing sama Bu Doro. Saya bilang dulu, kalau saya hitung pengeluaran saya kan boros. Saya kan nggak hitung-hitungan dengan uang. Yang tercatat aja yang wajib dan kudu 35 juta per bulan. Itu yang kudu. Belum makan, belum gaji karyawan, belum SPP anak-anak dan lain-lain. Itu yang kudu. Dengan usaha sekecil itu bisa saya menyimpan. Bagaimana caranya? Nggak tahu saya itu. Nggak pernah saya menyimpan. Bayangkan saudara. Jangan saudara kira saya nggak banyak bayaran. 35 juta yang kudu. Tuh. Belum gaji karyawan, belum makan yang paling banyak setiap hari. Kalau belum ke gereja, kalau kita mau hitung, ya. Itu belum termasuk perpuluhan dan segala galanya. Coba. Saya nggak ngerti dari mana itu. Saya nggak ngerti. Hitung-hitungan otakku nggak mampu. Tapi saya cukup dan saya tidak berkekurangan. Bahkan saya berkelebihan. Kita nggak ngerti cara kerja Tuhan bagaimana. Ini juga dibilang Tuhan tadi. Kita bekerja, tapi Tuhan hembuskan. Karena cara itu menghembuskan mengerti-ngerti kita. Kalau kita bisa catat pun pengeluaran kita kurang aja gitu. Itu. Kapan terakhir saudara memikirkan rumah Tuhan? Itu pernah.
perenungan. Nanti kita akan baca satu contoh di 2 Samuel 7 ya. Mari kita buka 2 Samuel 7 yang terakhir ya. 2 Samuel 7. Samuel 7 ayat 1 ya. 2 Samuel 7, janji Tuhan mengenai keluarga Daud ya, kerajaan Daud. Di ayat 1, ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekelilingnya. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Dia berpikir, ini udah dikokohkan Tuhan, aku udah membangun istana, tapi tabut Tuhan itu kok di tenda. Mulai dari situ terpikir dia, mulai dari situlah Tuhan berjanji kepada keturunan. Betapa pentingnya memikirkan rumah Tuhan. Makanya itu saya sambar itu. Saya udah berkata, saya tidaklah uang lebih, tapi uang prioritas. Itu saya lakukan. Benar di hadapan Tuhan dan di hadapan saudara saya katakan. Bahkan saya ngomong sama buku waktu itu. Belum 1 tahun rumah saya udah saya cek, saya takut banget. Ya buku, saya takut buku. Saya desak Pak Kum, tolong kita akan kerjakan alat pelapor itu. Jujur saya desak. Sampai saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kau bicara sama Bapak Gembala, saya bilang. Saya ngomong, benar. Saya sampai jujur, kembali saya katakan karena pernah saya katakan. Pertama masuk dalam sidang Tuhan ini, ada yang kain kapan warna hitam itu, yang kain kapan itu di depan. Sampai saya berdoa sama Tuhan, Tuhan seperti kain itu saya nggak mau pakai horden di rumah. Bukan karena saya membeli horden itu, bukan. Tapi saya nggak mau. Berdasarkan hatiku dengan itulah saya terpanggil kepada sidang Tuhan. Jujur, sampai saya sakit waktu itu yang datangi Bapak dan Ibu Gembala itu. Belum kami datang ke sini. Stres saya karena saya tipenya orang setia. Karena saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau kau tempatkan saya di gereja GKI kan kamu nggak main-main. Kalau ada masalah bukan berarti saya harus keluar dari situ. Saya sampai 3 kali minta tanda sama Tuhan kalau saya memang dipanggil Tuhan. Dan itu benar-benar 3. Terakhir saya bilang begini. Ini konyolnya saya tapi Tuhan dengarkan. Aku mau Tuhan bicara kepada Bapak Gembala sebelum berkhotbah. Coba. Aku mau dia mengatakan begini. Coba. Saya ngomong kayak gitu sama Tuhan. Kalau Bapak Gembala belum kalau Bapak Gembala mengatakan itu berarti Tuhan menempatkan aku di sini. Gini nih, saya masih ingat banget itu. Karena saya kan udah tagih-tagih janji sama Tuhan. Bapak Gembala biasa ya dengan caranya langsung ini. Salam gitu kan, habis berdoa lah gitu. Salam gitu. Terus bilang hidup kita ini adalah penuh dari pengaturan Tuhan. Itu yang aku bilang sama Tuhan. Sebelum berkhotbah Bapak Gembala harus bicara seperti ini saya bilang. Kalau ternyata bicara itu hari Minggu, saya bilang pas pagi saya doa, Tuhan menempatkan saya di sini. Begitu Bapak Gembala ngomong, kan nggak buka Alkitab kan, pakai tablet itu. Hidup kita ini penuh dengan pengaturan Tuhan. Hanya itu doang. Saya langsung nangis saya langsung bilang gitu. Tuhan, saya bilang 3 tanda saya bilang sama. Saya nggak bilang gini. Nanti sambil Bapak Gembala khotbah Tuhan bicara nggak? Sebelum berkhotbah harus bicara kalau Tuhan. Itu saya bilang sama Tuhan. Tapi Tuhan setia. Dia tahu saya. Saya juga berperkara dengan Tuhan karena memang saya tidak mau mendurhaka gitu. Tapi memang saya terpanggil atas sidang Tuhan ini. Setiap kali saya berdoa, saya ingat altar. Saya nangis Tuhan. Tega banget saya doa. Gitu. Saya bilang, tega banget. Sampai saya ngomong gini, Tuhan, mereka kulihat bajunya bagus-bagus. Saya bilang gitu. Jujur, saya nggak mau manis-manis. Masa seperti itu altar? Yang kita berkata Tuhan hadir di altar gitu. Saya ngomong sama Tuhan gitu. Tapi bagaimana dengan ini Tuhan? Masa saya harus keluar dari gereja GKI? Saya bilang. Bukankah kau yang menempatkan aku di situ? Apakah kau menempatkan aku di situ? Kau bermain-main? Bilang gitu.
Saya ngomong kayak gitu. Makanya kalau itu dari Tuhan, kita nggak bisa kontrol. Jadi pada saat kami pertama datang ke sini, begitu garangnya saya, aduh Bugem, kenapa ini nggak bisa ini? Coba kita kan, saya ngomong kayak gitu udah kayak orang ini. Memang kita nggak bisa tahan. Dan saya bertoleransi dengan tanggapan saudara terhadap saya. Kok ini belagu banget sih, ini siapa nih gitu loh. Saya ngomong, ini nggak bisa kayak gini, aduh ini antar, nggak bisa begini. Terus bob lari-lari gitu. Aduh, aduh. Saya ngomong, ini harus diganti orden ini, aduh ini. Saya ngomong kayak gitu. Udah terlalu banyak, kayak besar mulut saya, tapi itu dari dalam. Makanya saya nggak pikir perasaan maafkan saya orang saat itu di sini. Karena saya ngomong, saya berperkasa, Tuhan mereka bajunya bagus-bagus, saya bilang. Benar saya bilang kayak gitu. Kok dia masa dibikin kayak gitu? Saya ngomong kayak gitu sama Tuhan. Kalau memang kau panggil saya di sini, kau bicara begini, saya bilang. Saya katakan, Tuhan kalau nggak, aku mau nanti Bapak Gembala bicara sebelum firman disampaikan dan bicaranya begini, saya bilang gitu. Karena aku pernah dengar itu waktu itu pengaturan Tuhan, tapi aku mau tes Tuhan. Makanya pas Pak Gung datang, terus dia bilang, salam semuanya, sehat semuanya, semua kita hidup ini dalam pengaturan Tuhan, persis seperti yang aku minta itu. Gitu. Jadi kalau saudara baca ini bagaimana Tuhan, terus dikatakan Nabi Natan di situ ya. Lalu berkatalah Natan kepada raja, baiklah lakukan segala sesuatu yang dikandung hatimu sebab Tuhan menyertai engkau. Itu kata Nabi Natan. Nah, pada waktu malam Tuhan datang kepada Nabi Natan. Saudara baca nanti seterusnya. Dikatakan di sini di ayat 8 dikatakan, oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Berarti yang membuat nama kita besar itu adalah Tuhan. Seperti apa sih buat nama kita besar? Apakah harus huruf besar semua? Tidak. Orang banyak mengenal kita. Oh iya, itu Panjaitan itu. Oh iya itu Bunda Teresia itu. Siapa yang lihat Bunda Teresia? Nggak ada. Tapi kita tahu Bunda Teresia apa yang dilakukan. Itu yang membuat nama dia besar. Sampai hari ini, makanya dikatakan Yesus adalah anak Daud. Mulai dari keinginan Daud membangun bait Allah, mulai dari situlah Tuhan memberikan janji kepada Raja Daud. Keturunan sampai selamanya ada di tahta. Bukan kau yang membangun bait bagiku, tapi adalah anakmu Salomo, anakmu yang akan keturunanmu. Karena Daud itu sudah berperang, banyak membunuh orang. Dan makanya zaman Salomo itu adalah zaman makmur. Tapi dari keinginan hatinya, Tuhan, aku ini udah di istana mewah, sedangkan tenda-tenda tabut Tuhan di tenda-tenda. Itu hanya itu. Makanya ini yang benar hati ini, motivasi hati kita. Kapan kau terakhir memikirkan waktu? Tuhan, aku pengen beli apa hiasan kayak Tuhan, gitu. Kapan terakhir? Itu saudara. Saya menggugah hati saudara, tapi bukan karena memunculkan diri. Saya berdasarkan firman Tuhan. Saya kalau terhadap kebenaran, saya nggak mau pikirin masalah apa hati orang. Tapi emang ini berdasarkan ini. Makanya selanjutnya Daud, doa syukur Daud itu kan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini di dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Siapakah aku ini? Hanya dia berpikir apa yang Daud tidak bisa lakukan, membuat istana untuk tempat Daud, Tuhan pun bisa. Tapi dimulai dari itu. Ini kok udah berdasarkan itu juga saya. Tuhan nggak pernah ngebayangin saya punya rumah tingkat, rumah tingkat. Motor pun nggak kebeli dulu. Motor. Pernah ada motor bapak,
tangkinya aku gelas, aku tanggung itu, aku botol itu. Karena tangkinya bocor, nggak bisa kebeli, dibikinnya lah. Makanya pernah dinaikin orang gila, nggak mau turun. Di pasar Minggu, dia bilang dia mau bayar apa ya itu, pokoknya dia mau bayar kantor pos apa, pokoknya diparkir kan. Mungkin aneh dilihat orang gila ini kan. Dulu dia di situ, dulu nggak mau dia turun. Katanya dulu terlambat ataupun kayak mana. Terus tiba-tiba ada katanya yang bapak-bapak, sana. Itu bukan itu motornya, didorong lah, dipegang terus aja dari belakang katanya. Saking udah memang parahnya, nggak kebeli. Duduk dia dibonceng bapak, tapi bapak di belakangin coba. Sampai udah mau dekat ke Terakindo. Akhirnya ada yang bantu dia, ibu-ibu katanya pas di persimpangan itu, turun, sampai kau nenek gitu. Itu suami saya, turun gitu. Nah dia pura-pura agak. Sampai bapak bilang, makasih ya. Tanya bapak, dinaikin orang gila karena motornya memang udah lebih dari gila. Jadi tangkinya bocor, udah dilem, nggak bisa, diapain juga nggak bisa. Dibikinlah daripada ngongkos kan, dibikinlah botol aqua. Entah kayak mana dibikin itu. Jadi kalau udah itu patah lah knalpotnya, jadi udah pendek banget. Jadi kalau misalkan dia masih di simpang masuk ke tempat kami itu udah kedengar suara motor. Itu saking memang tidak kebayang. Jadi pada saat kami udah mau masuk ke rumah itu, semua memang atas pengaturan Tuhan. Kenapa juga enggak pendeta di GKI yang ini mendoakan, yang syukuran saat itu, dan pokoknya nggak tahu bagaimana caranya. Pokoknya ada bapak gembala dan ibu saat itu. Saya tertegun, apakah karena Tuhan mengingatkan saya atau saya nggak pernah membayangin punya rumah tangga. Itu yang saya tangis-tangisin setiap kali berdoa. Tapi aku nggak mau rumah Tuhan sebisa Tuhan harus bagus, Tuhan nggak mau. Itu yang saya tangis-tangisin. Sampai saya desak. Sampai saya bilang sama Tuhan, bicara kepada Bapak Gembala sebenarnya. Buat hatinya tidak tenang supaya itu disetujui saja. Benar. Saya nggak tahu lah kalau Bapak Gembala nggak tenang dengan permintaan itu. Tapi saya bilang kayak gitu. Pas saya bilang, saya udah ini. Saya kan mau gerak cepat, langsung tahu, cari tahu tukang ini, kerjakan langsung. Kayak gitu. Saya nggak mau ngulur-ngulur waktu. Jadi maksud saya, kita sudah baca, nanti baca sekali lagi di Alkitab bagaimana janji Tuhan hanya berdasarkan itu. Terbersih hatinya Tuhan. Di tenda-tenda Tuhan aku di istana. Jadi kita boleh renungkan lagi ya. Kita sudah berbuang. Kita bisa nggak berdampak. Maka tadi itu mempengaruhi. Kalau memang kita berbuah pasti mempengaruhi. Seperti tadi yang menghamiri adonan itu lagi melembutkan, pasti tidak bisa tidak, pasti itu. Kalau kita berbuah, apa perlu kita promosikan? Tuhan sendiri yang mempromosikan kita. Karena kalau kita berbuah, makanya kalau kita berbuah pasti ada benih. Benihnya dilihat orang kita melakukan, pasti dicontoh. Tuh. Makanya Tuhan mau kita tidak segera bertumbuh. Maka Tuhan mengutuk pohon ara itu dan mati kering. Ada penafsir mengatakan memang saat itu kan nggak musim berbuah. Tuhan yang lebih tahu apakah walaupun dia nggak musim berbuah, mampukah pohon ara itu harus berbuah 1, 2, 3? Tuhan tahu. Masa Tuhan salah main kutuk-kutuk aja gitu? Enggak lah. Haleluya. Jadi berdasarkan firman ini, ini 3 saya katakan yang saya hidupin dan saya akan hidupin. Kapan saudara terakhir kali memikirkan untuk rumah Tuhan? Tuhan bukan menuntut harus banyak, enggak. Kan udah Tuhan kasih contoh perempuan aja yang spesial. Bukan karena banyaknya. Kan itu segala sesuatu ada dasarnya. Apa dasarnya Tuhan memberkati kita? Apa dasarnya? Bisakah kita berperkara sama Tuhan? Saya bilang gini sama Tuhan, kalau sampai aku pusing memikirkan mau sekolah anakku Tuhan, kau yang malu. Saya bilang, waktu Simia 3 itu di PSKD, Simia dan minta makeup.
Kalau sampai saya dipanggil guru karena nggak kebayar uang SPP, Tuhan yang malu. Saya bilang, emang saya perasaan saya begitu. Tuhan yang malu kalau nggak bisa ke sekolahkan. Makanya nggak pernah pusing saya mikir uang sekolahan. Saya nggak kebayang cerita bisa saya buat sekolah farmasi. Nggak kebayang. Nggak pernah saya pikirkan itu. Mana saya bisa bayangkan itu bisa saya bayar 1,5 juta SPP-nya 1 bulan. Belum lagi praktek-prakteknya. Mana saya bayangkan itu? Nggak bisa saya bayangkan. Orang bapak ngantar galon, paling ini berapa dulu. Kalau laku 10, 30 ribu, wah pegangan tangan kan semua. Terima kasih sudah cukup uang sayur. Aku sama bapak. Kalau saya bisa sekarang duduk di kasir, bukan saya tiba-tiba langsung duduk di kasir. Saya dulu ngantar pakai rengket. Tahu rengket-rengket itu kan? Itu sampai nangis orang-orang itu bilang ini, aduh katanya Bu Sinta janganlah, aduh kasihan banget. Apa sakit habis dioperasi dia? Mau nggak mau saya harus ngantar. Sampai ini terang bagi saya. Tapi saya bilang Tuhan tolong. Dari dalam hati saya gitu nggak mungkin seperti ini hanya sesaat. Di hati saya begitu. Sampai tukang warung nangis. Apa-apa Bu, nggak apa-apa. Terus dikasih saya minum. Iya benar saya ngantar. Sampai nangis juga bapak lihat saya. Tapi saya kerjakan. Tiba-tiba saya duduk, ya tinggal hitung-hitung duit. Ya elah, enak banget siapa juga mau. Tapi ada prosesnya. Tapi di hati saya. Makanya kami sudah berapa usaha yang kami kerjakan. Tapi kami punya keyakinan di titik terakhir. Pasti kami diberkati itu. Nggak tahu nanti di mana. Pokoknya usaha kontrakan. Yang ada saya yang ngasih makan yang ngontrak. Bener nggak tegaan saya ngontrak. Aduh, duit kami cuma tinggal 150 ribu. Nanti terima kontrakan waktu itu 250, 500 lumayan lah bisa ini. Nyampe ke sana mereka nggak ada yang makan satu pun. Anaknya 7. Suami istri nggak kerja. Dia nangis. Yang ada saya ke warteg. Saya beli habislah 100 ribu, tinggal 50 ribu. Pulang-pulang kami dulu, buat tahan saya terang. Adalah Tuhan, pokoknya adalah jual aja lah kontrakan, nggak tahan saya, nggak mau saya untuk nagih-nagih gitu. Dah, jual kontrakannya, orang yang baik dengan harga melampaui dari yang di situ. Habis itu kami usaha mobil ekspedisi. Kami punya mobil truk, pickup, angkut 3. Kami di rumah makan tempe, supir makan ayam. Gak pernah ada setorannya. Coba. Kali-kali dibilang rusak. Bapak sih tahu, tapi karena bapak di kantor kan gak sempat. Rusak tadi Bu, ini nih. Saya terakhir bilang, kalau di warung makan apa? Kenapa? Oh yang makan ayam, saya makan tempe. Mobil saya kau pakai, saya bilang. 3 mobil saya dipakai untuk jemput jiwa-jiwa tiap hari Minggu. Saya yang bayar ongkosnya, bensin segalanya, bahkan kulkas. Itu habis begitu saja. Ludes jual. Ya, baru kami usaha deterjen. Pokoknya segala macam deterjen ku jual. Pewangi mawar itu sampai ke Medan, sampai ke Batam, sampai ini. Semua kan keluarga yang mampu. Enggak dibayar-bayar. Dah, tutup. Udah itu kami usaha tas. Saya belanja tas dari Mangga 2. Kayak gitu juga ke Lampung, ke Papua, ke Batam, ke Medan, ke Papua. Pertama sampai ini lancar, kesini-sininya nggak lancar, tutup. Baru saya usaha ini baju, setiap beli baju dari Tanah Abang, kodi-kodian kan, kayak gitu juga kan mudah dari kan, ini nggak dibayar, terakhir nggak dibayar, pokoknya banyak uang saya sama orang. Sama bibitnya sini nomor 1 karena mereka yang inilah dah bikinlah ini baunya nggak kerja lagi inilah begini oh ya saya bilang. Baru usaha es krim, saya punya mesin es krim membuat belanja dari danam itu apa bubuknya yang cair tapi nanti dimasukin pokoknya kayak es krim yang di AW itu lah. Saya beli mesinnya waktu itu 19 juta masih yang 3 keran. Strawberry, putih sama coklat. Terus kursi-kursinya juga seperti kursi-kursi yang di apa itulah kami beli dari Informa biar bergengsi gitu. Nggak nyampe 3 bulan tutup. Yang jaga orang gereja, ya itu tadi orang gereja.
bentar-bentar perkunjungan, bentar-bentar nanti ada yang mati. Itu es krim sama mie ayam, bakso, tutup. Saya modal waktu itu 78 juta, hampir 80 juta. Udah, habis itu Bapak proyek ke Lampung. Terakhir itu nggak ada apa-apa. Dipanggil Bapak kerja, semua keluar kota itu udah 15 juta. Kalau keluar kota 25, nggak sanggup 20 basicnya, nanti bonus sekali kita nggak mau. Nggak mau juga saya dikasih 25 juta juga kalau kau keluar kota, saya bilang. Cuma 3 bulan cuti semua ditanggung, nggak mau saya bilang gitu. Sampai terakhir nggak ada lagi uang, tinggal 15 ribu. Jam 2 pagi Tuhan bangunkan saya itu yang berdoa, saya bilang. Baru dikasih lah air itu. Tahu nggak air itu? Sekarang banyak yang air kami itu dari pagi jam 7 nyala sampai jam 10 malam baru mati di sini. Kalau bukan Tuhan siapa? Itu cuma 16 meter. Yang di belakang rumah kami 34 udah kering. Oh, beli isi ulang buat apa? Habis air kita berapa meter? 34. Belakang rumah kami itu. Ya udah kasih itu mah 3.000 saya bilang. Dia beli air buat mandi. Itu buang. Kalau bukan Tuhan siapa? Siapa yang bisa? 16 meter. Kalau dari Tuhan. Jadi air kami itu cocok ternak lele, tapi bisa dijernihkan. Jadi maksud saya begini, kenapa saya menyaksikan apa yang sudah saya hidupi dengan Tuhan itu tadi, kita harus bertumbuh dan berbuah. Karena kalau tidak berbuah, kita ditebang. Kalau kita berbuah, kita ada benih. Pasti ada yang melihat. Ya. Jadi saya menyampaikan ini bukan karena saya sudah itu ada cinta yang di order apa enggak. Jauh dari situ. Saya tidak bisa untuk tidak mengatakan itu. Saya harus mengatakannya. Mungkin selama ini saudara tidak memikirkan rumah Tuhan, mulai sekarang memikirkan rumah. Kemarin saya sudah katakan sama Tuhan, gimana kalau ada di kita sendiri begini. Karena Tuhan bilang begini, umatku binasa kalau tidak memiliki visi. Gereja kalau nggak punya visi juga binasa. Binasanya kita nggak langsung innalillahi terus dikubur semua, enggak. Rohnya nggak berkembang. Kita harus punya visi. Kita nanti yang datang kan haleluya puji Tuhan, berapa orang masih muat kita nggak apa-apa. Jadi kalau dikirim Tuhan satu truk ke sini, ini kita bawa sampai sana. Di mana kamar mandi? Kebelet semua. Itu nanti pelebaran dong. Orang Tuhan maunya hal yang baru kok. Tinggal bilang dia pemilik segalanya. Masalahnya kita punya hati nggak waktu itu? Kapan terakhir kali kau memikirkan Tuhan? Bukan karena di sini orang gembala. Gembala tadi bilang pindah ke sana. Tak gitu nanti malah tahu urusan Tuhan. Pindah itu gereja aku untuk gereja semua. Kau dibilang Tuhan nanti begitu. Pindah. Siapa yang bisa membantah kemana? Bukan karena pencitraan, uji segala sesuatu. Kenapa saya bisa bertahan? Karena pada saat Bapak Gembala menyampaikan apa yang saya minta sama Tuhan, saya mengabaikan segala sesuatu. Nah, yang saya lakukan firman Tuhan. Saya bersyukur. Kemarin saya bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gitu. Bukan karena, maksudnya sudah terbuka. Gitu. Banyak yang memberikan terima kasih. Bukan karena banyaknya, tapi karena respon hati terbuka. David belum ada mak-maknya, maksudnya bininya yang kasih tahu dia hatinya terbuka. Walaupun ada di sakunya 20 juta, dikasihnya berapa? Urusan nanti nggak masalah. Bukan karena banyak, tapi benar hatinya dibuka tuh diterobos. Bagaimana visi kita sekarang? Visi kita untuk pelebaran, dan itu akan dilaksanakan. Haleluya. Jadi coba berdoa Tuhan, kapan terakhir kali memikirkan Tuhan? Ya, supaya janji Tuhan kepada Daud sama juga dengan janji Tuhan kepada kita. Seperti apa diberikan Tuhan kepada Daud, nggak pilih-pilih dia. Akulah yang mengambil kau dari padang gurun, katanya, dari tempat ngangon sapi, kambing, jadi raja, orang nomor 1 di Israel, 40 tahun dia jadi raja. Nah, saya diambil Tuhan dari mana? Dari kampung, bahkan nggak ada di peta kali. Saya bisa kebayang.
waktu kami yang mengadakan KKR di Aceh itu, sampai nangis saja aku terus. Aku jadi dijamu, aku nggak pernah dijamu kan. Aku nggak pernah dijamu. Biasa aku menjamu gitu. Aduh dijamu gitu. Pokoknya aduh, sampai nangis saya di situ. Nangis saja saya. Pas kami pulang apa semuanya, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, berapa kali jamu Tuhan gitu. Saya merasa nggak layak menerima itu gitu. Tapi kau layak. Haleluya. Jadi makanya kita terakhir nih dari kita berdua, periksa hatimu, apa yang kau percaya harus berdasar firman Tuhan. Bertahan aja. Mau presiden lawanmu, Tuhan akan membilang kalau itu firman Tuhan. Makanya tidak ada yang bisa melawan orang benar. Makanya dikatakan kemalangan orang benar banyak. Memang banyak aniaya sama kita, tapi Tuhan meluputkannya. Haleluya. Ya demikian firman Tuhan sore hari ini. Ya maafkan saya kalau kurang lembut, emang udah dari sononya, bukan dari Belgia tapi dari Belgia. Memang udah ciri khas, tetapi saya tidak punya maksud untuk menyinggung siapapun. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang mengubah cara pandang kami, firman-Mu yang mengubah karakter kami. Pada saat kami hidup dalam kebenaran firman-Mu, firman-Mu itu ya Tuhan yang memperbarui cara kami Tuhan melakukan banyak hal. Terima kasih Tuhan, apapun yang kusampaikan Tuhan Yesus, Engkau yang menyatakannya dalam hatiku Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terbatas aku menjelaskannya, namun Roh-Mu tidak pernah terbatas untuk mengajar kami. Tuhan Yesus, inilah kami gereja-Mu Tuhan, dibentuk, dibangun di tempat ini Tuhan. Banyak hal kekurangan dalam sidang ini, tapi Engkau tetap bekerja Tuhan Yesus. Engkau punya banyak cara, Engkau bisa pakai siapa saja untuk mengerjakan sidang ini Tuhan. Karena sidang-Mu adalah Engkau sendiri yang membangunnya ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, bukan secara fisik aja dibangun, namun secara roh kami dibangun. Mental kami dibangun, kami harus memiliki mental orang kaya untuk memperlebar ya Tuhan kerajaan-Mu, untuk memperlebar gereja-Mu ya Tuhan. Engkau menolong kami Tuhan, terlalu gampang bagimu untuk memberkati sidang-Mu. Namun temukan kami memiliki visi, temukan kami memiliki kesatuan hati, kesatuan roh ya Tuhan. Kami tidak melihat siapa kami tidak melihat apa kemampuan kami, tapi kami melihat Yesus yang adalah Tuhan yang ada dalam hidup kami ya Tuhan, yang menciptakan langit bumi dan segala isinya, dan yang membangkitkan Yesus antara orang mati, yaitu Roh-Mu yang ada pada kami ya Tuhan. Segalanya pun milik-Mu ya Tuhan Yesus, tidak ada menjadi ada bisa Kau lakukan ya Tuhan. Bekerja Engkau atas sidang, mulai dari Bapak Gembala sidang ya Tuhan. Kau berkati Tuhan, berbicara Kau terus dalam kepada hamba-Mu Tuhan, supaya disampaikannya perkataan melalui hamba-Mu kepada kami, supaya seperti yang Kau kehendaki kami sampai kepada seluruh rencana panggilan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala kesalahan kata kalimat yang keluar dari mulutku, dan aku tidak punya motivasi apapun. Engkau tahu Tuhan, dan Engkau yang menyelidiki setiap hati ya Bapak. Kuserahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Penutup aja closing statement aja. Jadi saya bersyukurlah bahwa apa yang disaksikan oleh keluarga Bapak Pendeta khususnya dalam hal ini, Tuhan jaga kita. Tentunya keluarga ini memang dasarnya firman, bukan dasarnya bagaimana respon gembala atau respon orang. Jadi hal-hal memang sulit waktu itu untuk saya atasin ya, karena dalam keadaan gini masih miss semuanya ya, bagaimana kehadiran mereka itu saya tangkap betul, tetapi tidak mudah untuk langsung eksekusi kan, menjaga banyak hal. Tapi puji Tuhan sampai hari ini kecil-kecil sudah dibukakan sampai kepada hal yang terbuka sekali. Terima kasih ya Bu ya. Jadi itulah yang menuruti firman memang gak gampang. Nah, intinya kita semakin disatukan hati kita, jadi tidak ada soal prasangka apa-apa. Memang saya tanggap banget waktu itu, tetapi kan tidak bisa memutuskan secepat itu. Ya itulah kira-kira ya. Jadi tahu maksudnya semuanya. Terima kasih untuk saksiannya dan juga memberkati kita sekalian. Dan selanjutnya kita tinggal satukan hati kita untuk memiliki visi seperti saya ungkapkan di konser kemarin, ya sudah kita mendoakan. Sudah saya katakan bahwa biasanya gereja itu mendoakan samping kiri kanan belakang untuk tanah atau rumah yang tidak dijual. Yang saya ngalamin di
pelayanan di beberapa tempat begitu. Nah kita itu sudah dikasih informasi sekitaran kita akan dijual, tapi kita belum berdoa kan begitu. Nah, maksudnya kita sepakat kemarin, yang penting balik lagi kita satukan hati, nggak cuma saya, nggak cuma dari beberapa orang, kalau bisa sejemaat kita satukan visi ini. Dan terserah Tuhan saja bagaimana kita, supaya kita tidak cuma mendoakan untuk jiwa-jiwa, kita merebut jiwa-jiwa, tetapi kita juga membutuhkan tempat gitu ya. Jadi kita doakan saja. Jadi tempat dari saya diinformasikan mau dijual, samping saya juga sudah 1.000 mau dijual, nah tergantung kita. Kita mendoakan dan beriman sama-sama, cari kehendak Tuhan. Nah kalau untuk kita sesuai dengan kebutuhan kita, yang penting asalnya makan pakaian cukup gitu ya kata firman Tuhan. Tetapi untuk proyeknya Tuhan unlimited. Kalau kita memang sepakat, kenapa tidak? Jadi inilah, nah, puji Tuhan sehingga kita boleh ada sampai hari ini, tetap ini. Nah memang waktu itu saya juga tidak apa ya, tidak mungkin dianggapnya tidak terlalu mudah ya Bu ya, karena saya juga pun penuh dengan pergumulan untuk bagaimana menerimanya dengan cara yang secepat atau selambat atau bagaimana. Ya kami minta maaf karena saya tahu persis bagaimana Tuhan kayak gitu, tetapi saya harus menginformasikan, mengkomunikasikan kepada anak-anak rohani itu yang lain kan nggak gampang waktu itu ya. Nah itu sudah membuat saya juga beban saja cuma ngobrol sama Tuhan. Ini semua anak-anak kami gitu, saya kata secara rohani, tapi ya untuk menyatukan itu ternyata gitu. Tetapi memang betul ya, waktu melakukan firman Tuhan mesti harus dihajar, harus ditempa betul-betul pemurnian kita melakukan firman Tuhan sejati atau hanya untuk manusia atau berdasarkan orang gitu ya. Puji Tuhan. Nah saya juga merasa bahwa sebagai gembala untuk menyampaikan sesuatu ternyata memang ada seperti ini kan mutunya beda ya. Jadi saya cuma aja udah mendoakan saja lah firman Tuhan supaya mengerti. Tapi ibu kita itu punya satu statement yang itu ya sangat bahaya sebenarnya. Coba kalau saya tidak dituntun Tuhan untuk mengatakan itu kan beda hasilnya. Nah artinya bahwa mimbar ini tidak sembarangan. Makanya saya jaga betul para pembicara itu nggak asal ngomong. Jadi dari awal salam sampai bahkan sampai doa itu harus minta tuntunan. Itu yang benar. Makanya doakan saya, bahkan para pembicara juga nggak asal ngomong, nggak asal saya dengar mulutnya, tetapi betul-betul ini atas tuntunan Tuhan. Ya, jadi itu, jadi persis apa yang saya tadi kan memang agak ini apakah betul Bu Sinta bisa menyampaikan atau sedang bersaksi begitu ya. Nah, saya juga persiapkan dalam materi yang sama, tapi nanti akan diteguhkan di ibadah umum ya nanti. Persis kalau mau lihat nanti ada itu. Persis saya sudah buat panjang. Nah, saya pikir saya ingin yang sederhana tetap saja, meskipun untuk Komsel, untuk BBI, untuk ibadah raya itu sama mutunya. Ini kan bagaimana kenapa untuk disampaikan. Nah ibu-ibu itu nanti masuk dalam Tuhan yang mesti menerangi Bapak. Saya ngobrol di komisi TIDS pun nanti kembali kepada orang tua. Nanti kan orang tua juga nanya kan, kamu dapat apa nah? Gitu. Jadi apapun yang saya katakan sebagai gembala selalu mengarahnya kepada kebutuhan rohani Tuhan. Jadi mau di Komsel, mau di pria pun saya memang mengutamakan bagaimana kehendak Tuhan. Dan bahkan menjelang berapa menit pun ada sesuatu yang ingin disampaikan, saya catat lagi. Nah, puji Tuhan lah, kita ada di media sekarang ini ada tablet ya. Kalau zaman itu kan tulisan Bu ya, tulisan yang saya tulis di folio atau apa. Nah kalau ada tambahan di atasnya kan nggak bisa digeser, mesti pakai, pernah kan pakai tanda panah kemana sampai kemana sampai muter gitu kan. Nah, puji Tuhan itu, makanya saya kadang-kadang saya sampaikan kepada jemaat juga, saya sering konsentrasi di situ bukan untuk apa, tetapi catat sesuatu. Itu saja, terima kasih untuk firman hari ini dan maju terus dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan kemarin itu kita boleh berkunjungan, tidak cuma kepada yang hidup, tapi ya pas kan memang di situ ada
ya jemaat gitu lah istilah kata gitu ya, ada 1, 2, 3 ya, 3 dan kemarin. Jadi cuma kalau si anaknya si Irin nggak ketemu kita, wilayahnya udah tahu di situ tapi nggak ada. Tapi anaknya Irin ada. Nah, Pak Naib yang saya duluan ya, saya bilang sama istri itu saya ke makam yang paling nggak takut. Biasanya tahu aja kalau makam di kampung itu ya nakutin, ada yang bunuh diri lah gitu ya. Nah kemarin ya saya ke sungai, terus kemudian saya duluan, ibu ini kan memang butuh 5 km per jam kan. Nah saya akhirnya duluan. Jadi saya perasaan saya dulu waktu nguburin itu di sini ya, sampai saya pemetaan gitu. Waktu itu sih kan masih kosong. Saya lupa bahwa itu banyak teman-teman yang memang mengikuti. Oh ternyata di tengah. Nah itu banyak alam lucu gitu di sana itu tertutup. Wah, kita lihat begitu sama mami sini sama Mata dengan kayak semangatnya, oh itu rumput saya gitu nggak tahunya itu panjang banget semua duri semua itu macam itu. Sampai sekarang kadang masih ya begitulah nah, kita bisa kasih kabar kepada anak guru ya bahwa kita sudah itu membersihkan. Itu saja sih kabar-kabar kemarin itu ya. Jadi iya, jadi memang kita selama masih ada tanah, seorang harus dikuburkan kembali kepada tanah. Dan si Oma ini lumayan dengan bagaimanapun berakhir kepada dikuburkan ya sudah sesuai dengan amal dan sesuai dengan Alkitab juga. Tapi memang perlu disadari bahwa di negara lain pun tidak semuanya bisa dikuburkan, harus dikremasi karena wilayah yang sempit, mahal dan sebagainya. Jadi buat kita ya semuanya kembali kepada tanah. Belum lagi yang pesawat meledak itu juga langsung kembali lagi ke tanah juga. Tapi ya itulah yang namanya oma yang kita sarankan. Omanya bukan oma produk sini, oma produk Solo, jadi agak logikanya ya nyampe ke situ, jadi ya udahlah. Tapi ujiannya, jadi nggak membutuhkan banyak orang untuk melakukan. Itu saja, silakan. Puji Tuhan, siapa diberkati kepada firman Tuhan pada